Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Amirul Mukminin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ammar bin Yasir adalah putra dari Yasir bin Amir. Ibunya bernama Sumayyah binti Khayyat. Ammar merupakan orang yang awal masuk Islam atau asab dikunal awalun. Keluarganya berasal dari Tihana, suatu daerah di Yaman, yang kemudian datang ke Mekah untuk mencari saudaranya yang hilang dan kemudian menetap di sana. Setelah Ammar bin Yasir dan keluarganya masuk Islam, kemudian mereka disiksa oleh Abu Jahal untuk melepaskan keislamannya. Dalam siksaan itu, Sumayyah syahid sebagai wanita pertama dalam Islam. Sedangkan Yasir, ayah Ammar, juga syahid. Sementara Ammar selamat setelah diperlihatkan mukjizat oleh Rasulullah SAW, yakni api yang menjadi dingin seperti kisah dalam Nabi Ibrahim. Ia ikut dalam hijrah ke Habasya atau Ethiopia dan kemudian hijrah ke Madinah. Saat tiba di Madinah, Rasulullah SAW membangun Masjid Nabawi. Ketika Ammar membawa batu, dan saat itu Ammar tertimpa reruntuhan batu bata dan disaksikan oleh para sahabat. Ketika itu Rasulullah bersabda bahwa Ammar tidak mungkin mati, tetapi ia akan wafat dibunuh oleh kaum pemberontak. Nubuwah Rasulullah terbukti beberapa puluh tahun setelah Rasulullah wafat. Saat perang Siffin pecah, Ammar bin Yasir berada di tengah pasukan yang membela Ali bin Abi Thalib. Ammar bin Yasir gugur sebagai syuhada, dibunuh kaum pembangkang yang berada di pihak Muawiyah. Beliau gugur dalam usia 94 tahun. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat Amirul Mukminin? Semoga semua dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Tatkala Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam dan para sahabat mendirikan masjid di Madinah, semua bekerja dengan riang gembira. Mereka mengangkut batu, mengaduk pasir dengan kapur atau mendirikan tembok. Sekelompok di sini dan sekelompok lagi di sana. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam turut mengangkut batu yang paling berat dan melakukan pekerjaan yang paling sukar. Maka di tengah-tengah khayal ramai yang sedang hilir mudik itu, kelihatanlah Ammar bin Yasir sedang mengangkat batu paling besar. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam melihatnya, lalu mendekati Ammar. Tangan beliau yang penuh dengan berkah itu mengipaskan debu yang menutupi kepala Ammar. Beliau mengamati wajah Ammar, kemudian beliau bersabda di hadapan semua sahabatnya, "Wahai Ibnu Sumayyah, ia dibunuh oleh golongan pendurhaka." Ramalan itu diulangi oleh Rasulullah sekali lagi. Kebetulan bertepatan dengan ambruknya dinding di atas tempat Ammar bekerja, hingga sebagian kawannya menyangka bahwa ia tewas yang menyebabkan Rasulullah meratapi kematiannya itu. Para sahabat sama terkejut dan menjadi ribut karenanya, tetapi dengan nada menenangkan dan penuh dengan kepastian, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam menjelaskan, "Tidak, Ammar tidak apa-apa, hanya nanti ia akan dibunuh oleh golongan pendurhaka." Maka wahai, siapa kiranya yang dimaksud dengan golongan tersebut? Dan bilakah serta di manakah peristiwa tersebut akan terjadi? Ammar mendengarkan ramalan itu dan meyakini kebenaran pandangan tembus yang disingkapkan oleh Rasulullah yang utama. Tetapi ia tidak merasa gentar, karena sejak menganut Islam, ia telah dicalonkan untuk menghadapi maut dan mati syahid di setiap detik, baik siang maupun malam. Dan hari-hari pun berlalu, tahun demi tahun silih berganti, Rasulullah telah kembali ke tempat tertinggi, disusul oleh Abu Bakar ke tempat ridho ilahi,
Lalu berangkatlah pula Umar pergi mengiringi. Setelah itu, khalifah dipegang oleh Zulnurain Utsman bin Affan. Sementara itu musuh-musuh Islam yang bergerak di bawah tanah berusaha menembus kekalahannya di medan tempur dengan jalan menyebarluaskan fitnah. Terbunuhnya Umar merupakan hasil pertama yang dicapai oleh gerakan atau subversi ini, yang gerakannya merembes ke Madinah tak ubahnya bagai angin yang panas dan bergerak dari negeri yang kerajaan dan singgasananya telah dibebaskan oleh umat Islam. Berhasilnya usaha mereka terhadap Umar membangkitkan minat dan juga semangat mereka untuk melanjutkannya. Mereka sebarkan fitnah dan menyalakan api di sebagian besar negeri-negeri Islam. Dan mungkin Utsman bin Affan tidak memberikan perhatian khusus terhadap masalah ini, hingga terjadilah pula peristiwa yang menyebabkan syahidnya Utsman dan juga terbukanya pintu fitnah yang melanda kaum muslimin. Muawiyah bangkit hendak merebut jabatan khalifah dari tangan Khalifah Ali bin Abi Thalib yang baru diangkat. Di pihak siapakah berdirinya laki-laki yang mengenai dirinya? Rasulullah pernah bersabda, "Dan apabila olehmu petunjuk yang dipakai oleh Ammar sebagai bimbingan, dan bagaimanakah pendirian orang yang mengenai dirinya?" Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah pula bersabda, "Barang siapa yang memusuhi Ammar, maka ia akan dimusuhi oleh Allah. Dan orang yang bila suaranya kedengar mendekat ke rumah Rasulullah, maka beliau segera menyambut dengan sabdanya, 'Selamat datang orang baik dan diterima baik, izinkanlah ia masuk.'" Ammar berdiri di samping Ali bin Abi Thalib. Ini bukan karena fanatik atau berpihak, tetapi karena tunduk kepada kebenaran dan juga teguh memegang janji. Ali adalah khalifah kaum muslimin dan bergerak menerima baiat sebagai pemimpin umat. Dan khalifah itu diterimanya karena memang ia berhak untuk itu dan layak untuk menjabatnya. Baik sebelum maupun sesudah itu, Ali memiliki keutamaan-keutamaan yang menjadi berkedudukannya di samping Rasulullah tak ubah bagai kedudukan Harun di samping Nabi Musa. Dengan cahaya pandangan ruhani dan juga ketulusannya, Ammar yang selalu mengikuti kebenaran kemana saja ia pergi, dapat mengetahui pemilik hak satu-satunya dalam perselisihan ini. Dan menurut keyakinannya, tak seorang pun berhak atas hal ini dewasa itu selain Ali bin Abi Thalib. Oleh sebab itu dirinya berdiri di sampingnya. Dari Ali radhiyallahu anhu sendiri merasa gembira atas songkongan yang diberikannya itu. Mungkin tak ada kegembiraan yang lebih besar daripada itu. Hingga keyakinannya hanya ia berada di pihak yang benar kian bertambah, yakni selama tokoh utama pencinta kebenaran Ammar datang kepadanya dan berdiri di sisinya. Kemudian datanglah saat perang Siffin yang mengerikan itu. Imam Ali menghadapi pekerjaan penting itu sebagai tugas pemadaman pembangkangan dan juga pemberontakan, dan Ammar ikut bersamanya. Waktu itu usianya telah 93 tahun. Apa dalam usia 93 tahun ini masih pergi ke medan juang? Benar, selama menurut keyakinannya peperangan itu menjadi tugas kewajibannya. Bahkan ia melakukannya lebih semangat dan dahsyat daripada yang dilakukan oleh orang-orang muda berusia 30 tahun. Tokoh yang pendiam dan jarang bicara itu hampir saja tidak menggerakkan kedua bibirnya, kecuali mengucapkan kata-kata mohon perlindungan berikut. "Aku berlindung kepada Allah dari fitnah. Aku berlindung kepada Allah dari fitnah." Tak lama setelah Rasulullah wafat, kata-kata itu merupakan doa yang tak putus lengkang dari bibirnya. Dan setiap hari berlalu, setiap hari pula ia memperbanyak doa dan juga memohon perlindungan itu seolah-olah hatinya yang suci merasakan bahaya mengancam yang semakin dekat dan juga menghampirinya. Dan tatkala bahaya itu tiba dan fitnah merajalela,
Ibnu Sumayyah telah mengerti di mana ia harus berdiri. Maka di hari perang sifil, ia bangkit menghunuskan pedangnya demi membela kebenaran dan menurut keimanannya harus dipertahankan. Pandangan terhadap pertempuran itu telah dimaklumkan dalam kata-kata sebagai berikut. Hai umat manusia, marilah kita berangkat menuju gerombolan yang mengaku-ngaku hendak menuntut bela Umar. Demi Allah, maksud mereka bukanlah hendak menuntut membela itu, tetapi sebenarnya mereka telah merasakan manisnya dunia yang telah ketagihan terhadapnya, dan mereka mengetahui bahwa kebenaran itu menjadi penghalang bagi pelampiasan nafsu serakah mereka. Mereka bukan yang berlomba dan tidak termasuk barisan pendahulu memeluk agama Islam. Argumentasi apa sehingga mereka merasa berhak untuk ditaati oleh kaum muslimin dan diangkat sebagai pemimpin, dan tidak pula dijumpai dalam hati mereka perasaan takut kepada Allah yang akan mendorong mereka untuk mengikuti kebenaran. Mereka telah menipu orang banyak dan mengaku hendak menuntut bela kematian Utsman. Padahal tujuan mereka yang sesungguhnya ialah hendak menjadi raja dan menguasai Adhikara. Kemudian diambilnya bendera dari tangannya, lain dikibarkan tinggi-tinggi di atas kepala sambil berseru, "Demi zat yang menguasai nyawaku, saya telah bertempur dengan mengibarkan bendera ini bersama dengan Rasulullah, dan inilah aku siap berperang pula dengan mengibarkannya sekarang ini, demi nyawa saya yang berada di dalam tangannya." Seandainya mereka menggempur dan juga menyerbu hingga berhasil mencapai kubu pertahanan kita, saya tahu pasti bahwa kita berada di pihak yang hak dan bahwa mereka di pihak yang batil. Orang-orang mengikuti Ammar, mereka percaya kebenaran ucapannya. Berkatalah Abu Abdirrahman Silami, "Kami ikut serta dengan Ali di pertempuran sifil. Maka saya lihat Ammar bin Yasir, setiap ia menyerbu ke suatu jurusan atau turut ke suatu lembah, para sahabat Rasulullah pun mengikutinya. Tak ubahnya ia bagai panji-panji bagi mereka. Dan mengenai Ammar sendiri, sementara ia menerjang dan juga menyusup ke medan juang, ia yakin akan menjadi salah seorang suhadanya. Ramalan Rasulullah terang terpampang di ruang matanya dengan huruf besar, Ammar akan dibunuh oleh golongan pendurhaka. Oleh sebab itu suaranya bergema di setara arena dengan senandung itu. Hari ini daku akan berjumpa dengan para kecintaan Muhammad dan juga para sahabat." Kemudian bagai peluru dahsyat, ia menyerbu ke arah Muawiyah dan orang-orang sekelilingnya dari golongan Bani Umayyah, lalu melepaskannya seruannya yang nyaring yang menggentarkan, "Dulu kami hantam kalian di saat diturunkannya, kini kami hantam lagi kalian karena menyelewengkannya. Tebasan maut menghentikan niat jahat dan memisahkan kawanan pengkhianat, atau al-ad berjalan kembali pada relnya." Maksudnya dengan syairnya itu bahwa para sahabat yang terdahulu dan Ammar termasuk salah seorang di antara mereka dulu telah memerangi golongan Bani Umayyah yang dikepalai oleh Abu Sofyan, ayah Muawiyah, pemangku panji-panji syirik dan juga pemimpin tentara musyrikin. Mereka perangi orang-orang itu karena secara terus terang Al-Quran memerintahkannya, disebabkan mereka adalah orang-orang musyrik. Dan sekarang di bawah pimpinan Muawiyah, walaupun mereka telah menganut Islam dan meskipun Al-Quranul Karim tidak memerintahkan secara terus-menerus, tetapi menurut istihad Ammar dalam penyelidikannya mengenai kebenaran dan juga pengertian terhadap maksud dan tujuan Al-Quran, meyakinkannya bahwa dirinya akan kehausan memerangi mereka sampai barang hak yang ditebas itu kembali pada pemiliknya, serta api fitnah dan juga pemberontakan itu dapat dipadamkan untuk selama-lamanya. Juga maksudnya bahwa dulu mereka memerangi orang-orang Bani Umayyah
karena mereka kafir kepada agama dan juga kafir kepada Al-Quran. Dan sekarang mereka menggempur orang-orang itu karena mereka menyelewengkan agama dan menyimpang dari ajaran Al-Quranul Karim serta mengacaukan takwil dan salah penafsirannya dan mencoba hendak menguasai tujuan ayat-ayatnya dengan kemampuan dan dengan keinginan mereka sendiri. Maka tokoh yang berusia 93 tahun itu menerjuni akhir perjuangan hidupnya yang menonjol dengan gagah berani. Dan sebelum ia berangkat ke Rafiul A'la, ia tanamkan pendidikan terakhir tentang keteguhan hati membela kebenaran dan ditinggalkannya sebagai contoh teladan perjuangannya yang besar dan mulia lagi berkesan dan juga mendalam. Orang-orang dari pihak Muawiyah mencoba sekuat daya untuk menghindari Ammar agar pedang mereka tidak menyebabkan kematiannya, hingga ternyata bagi manusia bahkan merekalah golongan pendurhaka. Tetapi keperwiraan Ammar yang berjuang seolah-olah ia satu pasukan tentara itu menghilangkan pertimbangan dan akal sehat mereka. Maka sebagai dari anak buah Muawiyah mengintai-ngintai kesempatan untuk menewaskannya, hingga setelah kesempatan itu terbuka mereka laksanakan dan tewaskan Ammar di tangan tentara Muawiyah. Sebagian besar dari tentara Muawiyah terdiri dari orang-orang yang baru saja masuk agama Islam, yakni orang-orang yang menganutnya tidak lama setelah bertalu-talu genderang kemenangan terhadap kebanyakan negeri yang dibebaskan oleh Islam, baik dari kekuasaan Romawi maupun dari penjajahan Persia. Maka mereka inilah sebenarnya yang menjadi biang keladi dan juga menyalakan api perang saudara yang dimulai oleh pembangkangan Muawiyah dan juga penolakannya untuk mengakui Ali sebagai khalifah dan juga imam. Jadi mereka inilah yang bagaikan kayu bakar menyalakan apinya hingga jadi besar dan bergejolak. Dan bagaimana juga gawatnya pertikaian itu sedianya akan dapat diselesaikan dengan jalan damai andaikan masih berperang dalam tangan muslim yang pertama. Tetapi demi bentuknya jadi meruncing, ia jatuh ke dalam tokoh-tokoh kotor yang tidak peduli akan nasib Islam, hingga api kian menyala dan tambah berkobar. Berita tewasnya Ammar segera tersebar dan lamaran Rasulullah yang terdengar oleh semua sahabatnya sewaktu mereka sedang membina masjid di Madinah di masa yang telah jauh sebelumnya berpindah dari mulut ke mulut. Wahai Ibnu Sumayyah, ia dibunuh oleh golongan pendurhaka. Maka sekarang taulah orang-orang siapa kiranya golongan pendurhaka itu, yaitu golongan yang membunuh oleh Ammar, yang tidak lain adalah dari pihak Muawiyah. Dengan kenyataan itu, semangat dan juga kepercayaan pengikut Ali kian bertambah. Sementara di pihak Muawiyah, keraguan mulai menyusup ke dalam hati mereka. Bahkan sebagian telah bersedia hendak memisahkan diri dan bergabung dengan pihak Ali. Mengenai Muawiyah, demi mendengar peristiwa yang telah terjadi, ia segera keluar mendapatkan orang banyak yang menyatakan kepada mereka bahwa ramalan itu telah benar adanya. Dan Rasulullah benar-benar telah melamarkan bahwa Ammar akan dibunuh oleh golongan pemberontak. Tetapi siapakah yang telah membunuhnya itu? Kepada orang-orang sekeliling diserukannya, yang telah membunuh Ammar ialah orang-orang yang keluar bersamanya dari rumahnya dan membawanya pergi berperang. Maka tertipulah dengan takwil yang dicari-cari ini, orang-orang memendam maksud tersebut dalam hatinya. Sementara pertempuran kembali berkobar sampai saat yang telah ditentukan. Adapun Ammar, ia dibangku oleh Khalifah Ali ke tempat ia mensolatinya bersama kaum muslimin, lalu dimakamkan dengan pakaiannya, benar, dengan pakaian yang berlumur oleh darah yang suci dan juga bersih itu. Karena tidak satu pun dari sutra ataupun berudu dunia yang layak untuk menjadi kain kafan bagi seorang syahid yang mulia, seorang suci utama dari tingkatan Ammar bin Yasir. Semoga bermanfaat.
Wallahu a'lam bishawab.